Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Hartono Motor Channel. Oke, terima kasih atas support dukungannya dari teman-teman semuanya. Semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Oke, teman-teman, di sini ada sebuah busi. Oke, kita bisa melihat dari kondisinya, kondisi ujung busi. Oke, di sini ada dua buah contoh perbedaan seperti ini. Oke, ini yang sebelah kiri, ini sangat hitam. Oke, ini yang sebelah kanan warnanya agak coklat seperti bata. Oke, seperti ini kondisi dari kedua busi ini. Ini sangat berpengaruh sekali dari sistem pembakaran di dalam mesin. Oke teman-teman, di sini kita akan coba untuk berbagi pengalaman yang semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya tentang masalah di sistem pembakaran. Oke, untuk sistem pembakaran di motor ini sangat penting sekali untuk businya, untuk celah di ujung businya ini. Dan ini ada menginformasikan atau berkomentar tadi di video lama saya tentang masalah pengaruh dari celah busi. Jadi celah busi ini jika seperti ini normalnya itu 0,9 mm, kita bisa gunakan alat seperti ini, alat untuk mengukur dari celah klep maupun celah busi atau yang lainnya. Ini kalau di otomotif biasanya digunakan untuk setel klep dan celah busi. Ini namanya filler atau fuller. Yang baru mengenal dunia otomotif, teman-teman bisa mendapatkan alat ini di peralatan bengkel atau spare part yang menjual oli. Ini pasti ada yang menjual seperti ini. Oke, untuk celah busi kita bisa gunakan standar di 0,9 mm. Oke, seperti ini kita ukur seperti ini, kita renggangkan seperti ini. Oke, kita gesek dan untuk hasilnya itu terdapat gesekan sangat ringan. Oke, untuk celahnya seperti ini kita bisa lihat posisinya. Jika celah dari busi ini terlalu rapat atau lebih renggang, terlalu mepet. Oke, terlalu mepet. Ini bisa mempengaruhi dari putaran mesin. Biasanya itu langsam atau suara mesin saat putaran rendah itu tersendat-sendat, bahkan sulit untuk dihidupkan kalau mepet sekali. Ini pengaruh dari celah busi karena percikannya itu sangat sedikit sekali melakukan pembakaran di dalam mesin, percampuran bahan bakar dan udara. Oke, untuk informasi ini semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya yang mengalami masalah di motornya itu berbet. Teman-teman bisa mengecek dari celah businya, ini bisa terlalu rapat. Dan untuk busi yang melebihi dari batas setelan standar di atas 1 mili atau 1,2 atau 1,5 mili, ini sangat besar sekali. Kita umpamakan seperti ini. Oke, seperti ini. Kita pernah menjumpai untuk celah businya itu sangat renggang sekali. Ini antara 1,5 mili. Oke, seperti ini. Ini biasanya terdapat pada motor yang lama dipakai dan businya itu lama tidak dibuka atau dibersihkan. Ini teman-teman bisa mengecek dari posisinya atau celah businya ini. Oke, ini untuk kasus busi seperti ini bisa mempengaruhi dari sistem komponen atau parts di mesin di motor yang memercikan bunga api busi, yaitu pada koil motor ini. Ini adalah alat untuk memercikan atau menginduksikan dari CDI sekitaran 220 volt, kemudian dilipat gandakan
voltasenya menjadi 10.000 sampai 12.000 volt ke ujung businya ini melalui kabel busi ke ujung businya sini. Oke. Jika terlalu renggang, maka alat ini atau koilnya ini bekerja sangat maksimal dan mempengaruhi dari keawetan dari koilnya itu sendiri, dan tentunya akan menjadi lebih panas. Lama-kelamaan akan mengalami penurunan dari sistem atau fungsi kerja dari sebuah koil. Seperti itu tentang masalah celah busi. Untuk selanjutnya di sini saya akan berbagi tips tentang masalah di warna ujung businya ini. Oke, ini juga dipengaruhi dari sistem lain, bukan dari koilnya ini. Oke, bukan dari koilnya ini. Untuk masalah di warna di ujung businya, ini ada yang hitam, ada yang coklat. Itu dipengaruhi dari sistem bahan bakar, pengaput bahan bakar, yaitu ini pasti teman-teman sudah tahu, yang kebanyakan sekarang sudah punya motor semua, teman. Oke, ini adalah karburator atau karburasi atau alat untuk mencampur suatu BBM, ini bensin, kemudian dan udara, diubah dari campuran dari BBM dan udara diubah menjadi kabut. Di bagian sini masuknya sini dan udara lewat sini. Oke, ini. Dan setelah melalui skep, oke, skep ini jarum di dalamnya sini, itu masuk ke mesin. Di sini ada ruang hampa tersendiri yang masuk ke ruang mesin sesuai dengan pergerakan dari gas kita, gas motor kita. Ini masuk, dihisap oleh mesin menjadi kabut antara campuran dan BBM. Oke teman-teman, untuk di sini saya akan memperlihatkan atau membuka bagian dari karburator ini. Kita buka satu persatu supaya lebih mudah untuk memahami cara kerjanya. Oke, di bagian atas ini terhubung ke kabel gas, dan di sini ada per penutup gasnya, kemudian ada ini jarum skep. Oke, jarum ini adalah skep atau piston dari karburator, kemudian jarum. Ini ada setelan di dalamnya. Kalau yang model seperti ini paten, tidak ada setelan. Kalau yang lama model Supra itu di ujungnya sebelah dalam sini ada ring penguncinya seperti huruf C. Itu terdapat 5 strip atau 5 bagian yang dapat kita setel. Di sini saya akan gambarkan dari bentuknya, bentuk gambarnya. Oke, seperti ini. Ini untuk jarumnya seperti ini. Oke, jarum skep. Oke, ini kita gambar di ujung jarumnya untuk yang ada setelannya. Di sini ada bagian 1, 2, 3, 4, 5. Ini. Dan untuk karburator standar atau karburator baru beli atau bawaan dari motor, keluaran dari pabrik, itu biasanya setelannya di tengah. Oke. Ada ring penguncinya kayak huruf C seperti ini. Di sini ini adalah di posisi tengah atau di posisi standarnya, dan ini berpengaruh sekali terhadap konsumsi dari BBM saat kita merubah dari posisi skepnya ini, posisi jarumnya. Jika terlalu ke atas, oke, semakin ke atas ini semakin irit. Oke, campuran miskin atau semakin irit.
Dan kalau ini ke bawah, oke, ini terlalu boros, menjadi boros di sini artinya BBM-nya itu lebih banyak, oke, BBM-nya lebih besar, dan udaranya itu lebih kecil, oke, udara lebih kecil, udara. Dan untuk yang irit ini kebalikannya dari yang boros, teman. Oke, BBM-nya itu lebih kecil dan udaranya itu lebih banyak. Oke, seperti itu. Dari kenapa ini bisa seperti itu untuk posisi jarumnya? Karena saat kita posisikan di sini di jarum skepnya, oke, posisi di jarum skepnya kita posisikan seperti ini. Ini ada dudukan di sini, oke. Saat kita posisikan di tengah, oke, seperti ini, dari jarumnya, skepnya ini. Nah, saat kita posisikan di atas, kita rubah di atas, ini jarumnya menjadi lebih panjang atau lebih ke dalam, lebih menutup dari bagian spuyer atau skep di tengahnya sini, oke, di dalamnya. Semoga kelihatan, bos. Oke, di dalamnya, oke, di sana itu menutup lebih besar atau lebih banyak, jadi menjadi lebih irit atau BBM-nya itu keluarnya sedikit saat kita posisikan di atas. Dan jika kita posisikan di bawah itu sebaliknya, ini semakin jika diposisikan di sini itu semakin pendek. Oke, kita posisikan di sini, ini aslinya di sini. Oke, semakin pendek dan jumlah BBM-nya itu mengalirnya semakin deras, jadi campuran BBM-nya ini lebih banyak dari udaranya. Oke, seperti itu inti mudah dari sistem penyetelan atau mengubah dari ujung jarumnya ini. Untuk posisinya bentuk jarumnya seperti ini agak besar terus mengecil, meruncing, dan ini sangat berpengaruh sekali terhadap terhadap pembakaran di ujung busi. Oke, di sini ada dua dari kasus hasil pembakaran di dalam mesin. Ini untuk yang hitam, ini adalah boros atau terdapat banyak BBM. Oke, terdapat banyak BBM yang hitam. Kalau yang coklat ini yang di tengah yang pas, ini coklat merah bata seperti itu. Ini posisi di tengah atau campurannya ideal, tidak boros dan tidak terlalu irit. Ini di tengah-tengah, ini biasanya coklat. Dan untuk warna lain jika terlalu irit, ini BBM-nya lebih sedikit, udaranya lebih banyak, itu biasanya di ujung businya sini. Oke, di ujung businya sini ini berwarna putih, sangat putih sekali. Itu biasanya campuran BBM-nya itu terlalu sedikit, dan ini bisa mempengaruhi dari pendinginan di motor, pendinginan di dalam mesin, karena panasnya itu lebih meningkat dari sebelumnya atau campuran yang ideal, campuran standar. Oke. Dan jika campurannya itu terlalu boros, ini berpengaruh sekali terhadap keawetan dari sebuah busi motor. Ini akan cepat rusak atau tidak mengeluarkan bunga api pada businya dikarenakan di dalamnya ini terdapat resistansi atau insulator atau penghambat dari sebuah
perjalanan atau menyalurkan arus dari kabel busi ke ujung elektrodanya ini. Di tengahnya sini ada sambungan dari elektrodanya. Ini jika terlalu boros, ini terdapat resistansi atau resistor atau tahanan yang mempengaruhi dari sebuah percikan di ujung businya sini. Oke, seperti itu teman-teman tentang informasi dari pentingnya sebuah celah busi dan BBM. Maaf, pentingnya sebuah celah busi di sini untuk keawetan dari spare part di motor. Kita bisa menggunakan trik ini atau menggunakan penyetelan di 0,9. Dan untuk selanjutnya di karburatornya ini, oke, di sini ada setelan angin-angin di sebelah mana ini? Oke, sebelah sini. Oke, di sini ada setelan dari ini setelan gas, ini setelan udara atau setelan angin-angin. Ini untuk saat kita melakukan pembongkaran dari sebuah karburator supaya dari campuran BBM-nya itu lebih pas dan hasilnya itu ideal atau tidak terlalu boros maupun irit. Kita bisa melakukan penyetelan di sini. Di sini untuk setelan dari sebuah karburator standar, kita bisa melakukan seperti ini. Oke teman-teman, kita akan setel, sudah kita servis, ini sudah ada di video saya sebelumnya tentang bagaimana cara penyetelan dari sebuah karburator. Oke, untuk penyetelannya kita bisa melakukan seperti ini. Setelah kita bersihkan semua bagian-bagiannya, baik di dalamnya sini, di sini, kita buka di dalam spuirnya atau main jet maupun low jetnya, kita semprot pakai angin tekanan tinggi atau kompresor di bagian sini juga bisa kita lakukan. Tujuannya untuk membersihkan dari saluran-saluran yang kecil pada spuirnya dan menghilangkan kotoran maupun air yang ada di karburator karena sekarang sedang musim hujan. Oke, untuk langkah penyetelannya kita bisa melakukan trik seperti ini. Kita hidupkan motornya sekitar 2-3 menit sampai mencapai suhu kerja atau sirkulasi di olinya. Sirkulasi oli di mesin ini itu sudah merata dan encer. Ini supaya lebih mudah untuk melakukan penyetelan dan tidak berubah lagi. Kita bisa melakukan seperti ini. Kita naikkan dari ini setelan gasnya. Kita naikkan 1/4 atau kita naikkan sedikit gasnya. Oke, kita naikkan agak besar sedikit itu. Kemudian di sini oke, kita putar ke kanan. Kita putar ke kanan mentok. Ini biasanya berbet-berbet seperti itu. Kemudian kita putar ke kiri. Oke, ini saya ambil contoh atau patokan untuk standar itu 1,5. Kita putar ke kiri, kita putar 1, ini setengah, oke, setengah, kita ulang lagi, oke. Ini 0, setengah, 1, oke, setengah, oke, 1,5 putaran seperti ini. Oke, kita cari posisi di mana saat kita putar di setelan angin-anginnya ini antara perbedaan dari putaran mesin atau suara mesinnya itu. Jika kita putar ke kanan maupun ke kiri itu ada perbedaan dari putaran suara putarannya itu mau menurun. Oke, kalau kita putar ke kiri naik, kita putar ke kanan itu menurun.
kita cari posisi itu antara tengah-tengahnya, kemudian kita kurangi 1/4. Oke, seperti ini. Seperti itu tips dari penyetelan atau campuran BBM yang pas antara 8 udara dan 1 BBM. Ini standar dari sebuah campuran BBM di dalam mesin. Kemudian setelah itu kita posisikan lagi gasnya, kita kurangi dari putaran gas di motor kita stasionerkan. Jangan terlalu kecil, ini agak naik sedikit untuk gasnya. Seperti itu cara penyetelan dari sebuah karburator supaya campurannya itu pas dan berpengaruh sekali terhadap kenyamanan di motor kita maupun keawetan dari busi itu sendiri. Jika terlalu irit, itu mesinnya cepat panas dan tentunya olinya cepat encer. Dan jika boros BBM-nya, businya itu tidak awet, teman. Karena terlalu basah campurannya. Itu, dan di sini ada, semoga bermanfaat informasi tentang fungsi alat ini. Oke teman-teman, ini adalah biasanya untuk motor karburator di atas 100 cc atau di atasnya Supra lama. Ini ada alat seperti ini. Oke, bentuknya melengkung seperti ini. Oke, ini adalah ACV atau air cut valve, jadi pemotong udara atau pemotong udara. Ini fungsinya, kalau bahasa kerennya ACV, air cut valve. Oke, ACV seperti ini tulisannya. Oke, semoga bermanfaat. ACV, air cut valve. Oke, valve ini untuk memotong suplai udara, memotong suplai udara ke mesin. Oke, ke manifold sesudah dari ini, dari jarum skepnya sudah masuk ini. Oke, ke mesin, ke manifold. Oke, seperti itu. Dan ini fungsinya atau cara kerjanya. Oke, untuk cara kerja dari ACV ini, saat gas ini penuh, oke, saat kita gunakan, oke, ini sebentar. Oke, saat kita gas penuh, saat keadaan motornya itu jalannya agak kencang sekitar 60 km/jam, oke, penuh. Kemudian saat kita mau belok, ini kita turunkan gasnya langsung, seret. Oke, seperti ini, kita mentokkan ke sini, nutup di bagian sini. Oke, seperti ini. Dan di bagian sini karena tidak terhubung dari udara luar, ini menutup. Dan BBM-nya itu otomatis saat hisapan mesinnya ini besar atau daya hisapnya dari klepnya ini tinggi atau banyak, jadi BBM-nya itu yang kesedot atau masuk ke ruang bakar itu lebih besar. Jadi alat ini yang berfungsi untuk menyuplai atau membantu supaya campuran BBM-nya ini tidak terlalu banyak ke dalam mesin. Jadi disemprotkan atau ditambahkan udara dari lubang sini, teman. Oke, lubang sini melalui ini ada lubangnya, ini jurusannya ke sini, supaya nanti campurannya itu lebih pas atau ideal sesuai dengan
sebelumnya dari keadaan motor ini saat kita gas penuh seperti itu. Jadi intinya tidak terlalu boros BBM, dan ini berpengaruh sekali terhadap jumlah BBM di ruang bakar yang terlalu boros atau banyak bensinnya. Ini saat kita pakai, teman-teman pernah menjumpai jika motor teman-teman saat dilepas gasnya, dilepas gasnya itu habis melakukan di kilometer 60, kemudian langsung kita kurangi gasnya atau kita turunkan gasnya, itu terjadi ledakan di knalpotnya, suara dar-der-dor di knalpotnya. Ini biasanya terjadi masalah di sini, dan ini adalah fungsinya untuk mengurangi dari campuran BBM yang boros itu, supaya campurannya ideal di dalam mesinnya. Campuran BBM-nya itu lebih terbakar sempurna, terbakar semua dari BBM-nya, karena tidak terlalu boros. Jadi tidak ada sisa yang bahan bakar yang keluar melalui knalpot yang bisa menyebabkan ledakan saat gasnya ini saat skapnya ini menutup. Jadi campurannya itu tidak boros, yang berakibat terjadi sisa pembakaran di knalpot yang bisa menyebabkan knalpot di motor teman-teman itu terjadi suara dar-der-dor seperti itu, ledakan. Alat ini yang berfungsi. Semoga bisa dipahami tentang fungsi dari ACV ini. Oke, di sini saya akan membuka dari sini skepnya sini. Oke, skepnya. Maaf, dari komponennya di dalamnya, supaya tidak penasaran. Kalau yang sering otak-atik karburator sudah paham ini. Kalau yang belum, ini masih kesulitan untuk melihat apa saja di dalamnya. Oke, bos. Ini ada pednya, bos. Ini ada pednya. Oke, ini. Dan di sini ada ini katup. Ini bisa teman-teman lihat. Ini katup. Ini bisa main. Kita lepas dulu. Oke, ini adalah karet membran valve. Sebentar, bos. Oke. Dan di ujungnya sini terdapat tonjolan, besi tonjolan. Nah, ini adalah yang berfungsi untuk membuka menutup di sini. Di dalamnya sini ada, di dalamnya sini, di dalamnya sini ada peloran. Nanti jika ada kevakuman atau dorongan, seperti ini. Jika ada kevakuman, alat ini menekan. Saat menekan seperti ini, saat kita pasang seperti ini menekan. Ini menekan, ini berarti menutup. Menutup. Seperti ini, karena di sini ada lubangnya. Ke sini. Ini lubangnya yang ke sebelah sini. Sebentar. Untuk yang di sini, di bagian sini adalah dari udara luar. Dari udara luar. Untuk bagian yang sini, udara dari luar sini. Udara dari luar. Dan di sebelah sini, yang sebelah sini ke kamera ini adalah udara dari sini, dari skapnya sini. Dan ini jika terjadi kevakuman, karena di sini ada per menekan, nanti saat ada tekanan atau kevakuman tinggi di skap, di manifold mesin, ini karena terdorong ke sini,
karena ada tarikan dari udara. Ini pinnya mengecil di sini, oke, merapat dan terjadi pembukaan di dalamnya sini, di ujung di baliknya sini, oke, sehingga salurannya di sini terbuka. Oke, untuk di sini salurannya di mana? Oke, di sini tersuplai dari udara luar. Sebentar. Oke teman-teman, ini karburatornya saya buka supaya lebih kelihatan. Ini. Oke, di sini untuk jurusannya yang ke sini. Ini terhubung ke low jetnya. Oke. Low jet adalah saat berfungsi dari putaran seperempat ke bawah, ini berfungsi, intinya seperti itu. Ini saat putaran gas rendah, jadi udara ini ditambahkan. Kita bisa lihat di sini, ke sini, kemudian ke sini. Oke, dari ujungnya sini, di bagian ini, ke arah sini. Kemudian ini ada cabangnya. Oke, kemudian masuk ke sini, oke, sini dan dibuka ke sini, masuk ke sini. Mungkin untuk jurusannya yang di sini itu di sebelah sini, oke, di belakangnya di belakangnya ini ujung main jetnya. Oke, di sebelah sini kita bisa lihat posisinya. Oke, itu teman-teman, semoga bermanfaat ini. Oke, di sebelah sini untuk posisinya dari lubangnya, oke, bisa kelihatan. Oke, jadi ini adalah pengatur kevakuman untuk yang lubang di sini. Ini karena terhubung ke sini, dan di sini tidak ada ruang udara di bagian sini. Oke, tidak ada ruang udara di bagian sini. Oke, karena tertutup. Oke, kita bisa lihat seperti ini posisinya. Ini vakum di sini, di sebelah sini ada bednya. Oke, itu. Oke, ini. Oke, itu. Oke, seperti itu teman-teman, fungsi dan cara kerja dari AJV. Oke, AJV seperti ini. Ini adalah fungsinya untuk menyuplai udara supaya tidak terjadi kelebihan dari BBM saat gas ini dari gas full ke gas stasioner. Intinya dari posisi gas penuh kemudian langsung ke posisi stasioner atau menutup full. Ini jika tidak ada atau tidak berfungsi dari ACV ini bisa menyebabkan bensinnya itu boros dan udaranya itu kurang. Jadi intinya BBM-nya boros, bisa terjadi ledakan di knalpot. Dan untuk kerusakan dari sistem ini biasanya terjadi kerusakan di sini. Di vakumnya ini terdapat retak-retak biasanya. Oke, untuk kerusakannya seperti itu, dan menyebabkan kebocoran udara di bagian sini. Oke, di sela-selanya sini tidak ada kevakuman sehingga terjadi atau alatnya ini tidak berfungsi, tidak bisa mengatur dari BBM-nya, tidak bisa mengatur dari udaranya. Oke teman-teman, terima kasih.
Semoga bermanfaat informasi tentang beberapa masalah dan cara mengatasi supaya motor kita itu tarikannya itu lebih nyaman, tentunya BBM-nya lebih irit, responsif, dan businya lebih awet, dan tidak terjadi ledakan di knalpot teman-teman. Teman-teman bisa melakukan penyetelan dari beberapa bagian, bisa mengecek dari sini jarum skepnya, mengecek dari ACV-nya, ACV, dan mengecek dari, untuk lebih mudah itu mengecek dari busi, ujung busi, dan celah busi. Ini sangat penting sekali. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jika ada salah kata maupun kekurangan mohon dimaklumi, dan jika videonya terlalu panjang, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya tentang masalah di sistem bahan bakar motor. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktunya dan kunjungannya. Semoga sehat selalu buat teman-teman semuanya. Salam otomotif, salam berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.